ketika mereka sudah menunjukkan atau sudah memanggil saksi ahli. Nanti ketika sudah ada saksi ahli dari mereka, kita lihat apa yang akan ini dari kita. Cuma ada beberapa hal yang lemah sekali sebenarnya, dipaksakan sekali sebenarnya ini masuk jadi perkara ITE. Tapi nggak apa-apa, seperti kita bilang tadi, kita sangat menghargai hukum di negeri ini, sehingga kita menghadiri laporan jadwal pemanggilan terhadap laporan polisi dari saudara Matondang. Jadi kawan-kawan, ada beberapa hal yang perlu kita tekankan di sini, bahwa sebenarnya masalah ini adalah efek domino. Kalau aku mau bilang efek domino dari laporan-laporan kita yang sebelumnya, karena sebelumnya kita sudah melaporkan mereka 2 kali dan akhirnya mereka melaporkan kita juga 2 kali ya. Pertama dulu sampai sekarang tidak ada hasilnya perkembangannya. Kemudian dilaporkan lagi ini. Jadi sebenarnya ini efek domino dari laporan dari klien kita kepada mereka. Jadi ya itu hal-hal yang wajar saja di dunia hukum ini, karena semua orang harus di hadapan hukum itu harus posisinya sama, ya kan? Artinya kita di mata hukum sama, tidak ada yang boleh rendah, tidak ada yang boleh tinggi, sehingga mereka punya hak untuk melaporkan. Persoalan nanti itu duduk atau tidak, yaitu persoalan nanti. Seperti perkara yang kita laporkan terhadap saudara Rahim Matondang dan Herman itu, satu perkara itu sudah dalam minggu ini tadi konfirmasi dari penyidik, dari jaksa JPU-nya, dalam minggu ini akan expose. Jadi perkara ini sebenarnya sudah P19, sudah beberapa minggu yang lalu P19. Jadi sebenarnya kalaupun mereka mau melaporkan kita, ya sebaiknya polisi ariflah di sini, bersikap arif dan bijaksana untuk menilai ini. Karena korban ini, kami menganggapnya korban juga, sudah merasa terjolimi. Jangan karena di pihak mereka, mereka kubu wartawan juga. Di sini juga banyak wartawan di kubu sini. Jadi kami minta dengan hormat kepada para penyidik di Polres Labuan Batu, khususnya Bapak Kapolres dan Kasat Res yang menangani perkara ini, untuk bersikap arif dan bijaksana supaya tidak ada persunggingan. Karena tadi saya juga singgung mengenai RJ, restoratif justice, yang akan mereka lakukan. Tadi penyidik juga ngomong, Bapak Beni Galingging itu tadi ngomong bahwa nanti kami akan adakan juga restoratif justice. Urusan hasilnya bagaimana itu nanti gitu. Jadi harapan kami mudah-mudahan perkara yang ada ini, yang dilaporkan ini, benar-benar objektif penilaiannya. Kalau memang bersalah, nyatakan bersalah. Kalau tidak bersalah, nyatakan tidak bersalah. Jadi kami mohon supaya masyarakat bisa lebih percaya lagi terhadap hukum, dan utamanya ke jajaran Polres Labuan Batu. Saya pikir itu ya teman-teman yang menjadi persoalan. Nanti akan kita tunggu pemanggilan berikutnya. Biasanya setelah ini mereka mereka ambil BAP-nya, mereka akan gelar pertama itu untuk menentukan apa selanjutnya gitu. Jadi kita tunggu, seperti harapan kita tadi, pihak kepolisian dapat bekerja dengan arif dan bijaksana terhadap persoalan ini gitu. Itu aja mungkin dari saya. Kalau ada tanya jawab yang bisa kita jawab, yang nggak bisa kita jawab, kita buka Google, pasti ada jawabannya. Izin Pak, dengan siapa Pak? Ya, siapa? Dengan siapa? Asri Tarigan dari Posbakum Kamikaze. Jadi Saudara Yusuf ini datang ke kantor kita, dan kita sebagai perwakilan sebagai pengacara dari Pos Bantuan Hukum Kamikaze di Ekanopat. Iya. Jadi sebenarnya